saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristenku Inspiratif. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Pak Pendeta Daud Tony. Di mana di sini Pak Pendeta Daud Tony membongkar siapa yang mengajari dia sampai dia tahu tentang ekonomi dunia, maupun itu ekonomi makro maupun mikro, dan ekonomi dunia lainnya. Dan sosok inilah yang mengajari Pak Daud Tony hingga sampai jago dan mengetahui tentang ekonomi dunia. Siapakah dia? Mungkin langsung saja kita ke khotbahnya. Mari kita simak videonya. Kita doa nih. Ya, Pak Daud. Aku mohon kuasa bekerja, kekuatan ruh bekerja. Bebaskan dari jahat, bebaskan dari tutup, bebas dari kegelapan. Darah Yesus bebaskan lawan kami semua. Amin. Amin. Ya, malam Pak Daud. Ini baru ditelepon orang-orang penting dari Partai Demokrat. Oh, kenapa Pak Daud? Ada yang mau bisa dibagikan untuk pada seluruh jemaat yang hadir? Oh, tidak bisa karena privat. Oh, privasi ya. Oke Pak Daud. Karena berhubungan dengan partai. Oke Pak Daud. Tetapi ditanya satu atau dua putaran. Menurut ini Pak Daud, yang diharapkan satu, tapi kelihatannya dua putaran. Oke, menurut Pak Daud asumsinya kalau sampai 2 putaran, siapa lawan siapa Pak Daud? Kalau Prabowo lawan Ganjar, nomor 2 lawan Ya, itu kurang seru. kurang seru. Kita tebak. Bisa ditebak ya Pak. Kalau menurut asumsi Pak Daud, kalau 2 lawan 3, menurut Pak Daud pribadi menang mana? Kita kan tidak boleh bicara Masa tenang ya Pak Daud. Tetapi kalau nomor 1 lawan nomor 2 Seru. seru sekali. Ya. Karena apa? Bukan tergantung roda partai, Tapi akar rumput, tetapi relawan ya. Kenapa tergantung? Karena yang jadi caleg Ya. Langsung syukuran. semangatnya belum tentu sama pada putaran pertama. Ya. Karena punya agenda. Ya. Yang gagal stres, mikirkan diri sendiri, uang habis, atau nanti uang bayar utang piutang. Nah, jadi putaran pertama itu Ya. itu namanya Roda partai. Nah, kalau putaran kedua itu Tergantung relawan ya Pak Daud ya. sedangkan relawan nomor 1 itu militan. Ya. Nomor 2 juga sama. 2 juga sama ya Pak Daud. Jadi lebih seru. Lebih seru. Pertempuran itu Lebih seru. menang tipis atau kalah tipis. Oke. Jadi menang tipis atau kalah tipis Pak Daud ya. Nah, lebih serunya lagi kalau nomor 3 gabung ke nomor 1.
Nah, itu hanya Tuhan yang tahu. Pak Daud, kalau terdengar isu ada koalisi partai 1 dan 3 itu nanti siapa yang jadi presidennya, Pak? Ya tetap yang lolos putaran aman. Oh, Kan sesuai undang-undang. gitu. Kan tidak mungkin yang Ya, betul. Tapi yang jelas Pilpres tahun ini Seru, panas. Karena nanti banyak gugatan di MK. Oh, ya, termasuk kemarin Pak ya, yang waktu Gugatan di MK. Nah, ini mempengaruhi investasi, membangun investasi. mempengaruhi ekonomi. Ya, Nah, dampaknya nanti di tahun 2025. dampaknya di tahun 2025 Pak Daud ya. Kalau sekarang dihati-hati karena dana siluman berjalan semua. Oh, kayak siluman Pak Daud ya. Apa tuh Pak arti silumannya Pak? Dana siluman. Yaitu apa? Serangan fajar. Oh, serangan fajar ya Pak Daud. Nah, banyak yang melakukan itu supaya jadi calon, Ya, supaya menang dan lainnya. iya Pak Daud. Itu serangan fajar itu bagi-bagi sembako. Tapi ingat, siapapun presidennya Ya, itu dipilih Tuhan. siapapun seizin Tuhan ya Pak Daud ya. Betul. Ya, seizin Tuhan. Sekalipun kita nggak suka, ya harus rela ya Pak Daud. Benar. Iya Pak Daud. Jadi aset harus kembali ke hidup. Ya, Artinya apapun punya potensi atau tidak, ya, tetap tegak lurus kepada presiden yang terpilih. ya. Nah, itu namanya jiwa patriot. Betul. Ada dari almarhum Edi. Iya Pak Daud. Kata-kata gini. Waktu kita berkuasa, jangan semena-mena. Waktu kita berkuasa jangan semenang-menang Pak Daud ya. Semena-mena. Ya, Karena masih ada yang maha kuasa. masih ada yang maha kuasa. Oke. Tapi kalau tidak berkuasa, Ya, jangan bikin masalah. jangan bikin masalah. Kalau tidak berkuasa jangan bikin masalah. Jangan buat masalah. Jangan buat masalah. Karena di awal sama yang berkuasa. Oh. Karena diawasi sama yang berkuasa Pak Daud ya. Makanya saya 2014 sampai sekarang tidak ada perbedaan. Ya. Ya, melayani urusan komunikasi, walaupun sampai sekarang masih ada komunikasi dengan orang-orang tertentu. Kebanyakan ini dengan Sandi juga. Karena kawan-kawan saya waktu di Cijantung, Ya. waktu almarhum Wibowo jadi Dirjen Kopassus, sampai sekarang masih komunikasi. Ya. Jadi termasuk yang pernah jadi Dewan Pres, Dewan Pertimbangan Presiden. Ya. Kenapa? Karena kita ini selalu melihat gimana perkembangan presiden. Ya. Sehingga sewaktu negara memanggil kita untuk berjuang, kita sudah siap. Kita sudah ada bekal Betul Pak Daud. dan pengalaman, masukan, info. Ya. Makanya kalau saya tiba-tiba dipanggil Kepala Staf Presiden Pak Muldoko, ya dia bicara apapun saya nyambung.
Iya. Kenapa nyombong? Karena kita masih ada komunikasi semua dengan San Yuda. San Yuda, oke. Dan itu lebih akurat. Lebih akurat Pak Daud ya. Kalau kebanyakan dengan San Yuda. Karena waktu almarhum Edi Wibowo jadi ajudan waktu. Setelah itu jadi Wandan dan Kopassus dan Jen Kopassus. Nah di situ saya Pangdam Siliwangi. Setelah itu Pangkostrat, Sankasa. Dan itu selalu berhubungan dengan San Yuda. Betul. Jadi sering ya kita ketemu pertemuan mendadak tanpa ditelepon. Oh. Nah kebanyakan kawan-kawan itu perwira semua. Oh, dahsyat Pak Daud ya. Nah, jadi di situ informasi atau komunikasi tetap ada. Iya. Termasuk Dewan. Iya. Nah, termasuk Dewan Pres. Dewan Pres. Dewan Tipres ya Pak Daud. Nah kalau pertanyaan saya Pak Daud, kalau misalnya yang Pak Daud punya jagoan menang, apa dia minta Pak Daud gabung lagi jadi penasehat? Sudah bicara demikian. Sudah ada ya Pak Daud ya. Terus Pak Daud gimana Pak Daud? Enggak lah. Nanti lebih baik kita kongkong ngobrol. Nah, suatu negara meluka kita udah siap. Setelah itu tugas selesai, balik ke rumah. Balik ke kebun. Terutama kan saya keliling ke rumah kan berharap sekali. Ya. Kalau saya bisa bergabung ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Iya. Saya sama Jenderal Nikam. Setelah itu Letnan Jenderal Rusdon dulu adalah Sekretaris Dewan Presiden. Itu komunikasi berteman belum lama Tom. Belum lama ya. 10 tahun, 20 tahun, belum lama Pak Daud ya. Cuma 20 tahun. 20 tahun dan tidak pernah ribut. Dan tidak pernah luput ya Pak Daud ya. Tidak pernah ribut. Oh, tidak pernah ribut. Ya. Jadi selalu komunikasi. Ya. Termasuk dengan teman-teman dari San Yuda masih ada sanggapan. Oh, dahsyat ya. Dan mereka sangat senang kalau saya di media sosial. Haleluya. Mereka ngomong teman kita di terus. Termasuk ajudan dari almarhum Wibowo. Ya. Senang sekali sambil berkata, wah kawan kita di media sosial di YouTube. Katanya suaranya jelas Pak Daud. Saya dengan Pak Daud jelas. Jadi itu pengalaman sama teman-teman itu kan kita pernah tugas bersama, berjuang bersama, ya, susah bersama, ya, selama 10 tahun. Ya. Jadi mereka selalu komunikasi. Ya. Kalau kita ini dulu banyak dari Kopassus, dari Komando Pasukan Khusus, karena Edi Wibowo berasal dari sana. Dahsyat ya Pak Daud ya.
Tapi kalau dari ekonomi, nah itu ada pengalaman saya ekonomi itu. Apa Pak Daud? Jadi dulu saya ditugaskan sama almarhum Ibu Ani Yudhoyono dan almarhum Edi Wibowo untuk setiap Jumat nunggu di kantor Bapak Gunawan Yusuf. Oh. Karena dia adalah ekonomi, ahli ekonomi, ekonom, makro, mikro, bursa saham. Wah, lengkap. Waktu itu setiap Jumat dari Solo, saya langsung ke kantornya beliau, nunggu beliau, ketemu beliau, Bapak Gunawan Yusuf. Nah, di situ Gunawan Yusuf memberitahu pertimbangan-pertimbangan tentang ekonomi, makro dan mikro dan pasar. Nah, dan itu disampaikan untuk almarhum Ibu Ani Yudhoyono. Wah, dahsyat. Untuk sebagai pertimbangan presiden. Iya. Nah, di situ pesan itu tidak boleh lupa, tidak boleh ditulis. Nggak boleh lupa dan nggak boleh ditulis ya Pak Daud ya. Lesan jadi ya. Jadi tidak boleh lupa Dan tidak boleh ditulis. Dan tidak boleh lupa. Nggak boleh lupa. Wow. Itu selama 10 tahun. Selama 10 tahun Pak Daud ya. Nggak boleh lupa dan tidak boleh ditulis. Belajar dengan dokter ekonomi. Oh. Tapi itu berhubungan dengan negara. Berhubungan dengan negara Pak Daud ya. Jadi Gunawan Yusuf ini memberitahu langkah-langkah untuk menstabilkan ekonomi. Oh. Makanya 10 tahun Pak SBY jadi presiden, ekonomi stabil. Ya. Karena apa? Di belakangnya ada seorang dokter ekonomi, bukan hanya teori atau sekedar partai menteri yang ditunjuk asal tunjuk. Ya. Tetapi di belakangnya ada ekonom, konglomerat dan ahli ekonomi, makro, mikro, saham dan diakui di Indonesia. Nah, itu Gunawan Yusuf. Gunawan Yusuf Pak ya. Gunawan Yusuf itu Gulaku Sugar Group. Sugar Group. Oh ya. Oke. Jadi saya belajar. Kenapa bisa belajar? Karena dulu jadi kurir. Jadi Kurirnya kurirnya diperintahkan Edi Wibowo, almarhum sama almarhum Ibu Ani untuk setiap Jumat di kantornya gedung GKI. Oh. Itu 10 tahun. 10 tahun ya Pak. Setiap Jumat. Dan tidak boleh absen. Tidak boleh di absen. Tidak boleh absen atau tanda tangan hadir. Oh. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi harus wajib setiap Jumat Pak Daud ya. 10 tahun. 10 tahun bukan perkara pendek Pak Daud ya. Jangka panjang. Dan itu menyampaikan ke almarhum Ibu Ani dan almarhum Edi Wibowo untuk disampaikan ke presiden. Ke presiden. Yes. Jadi sebenarnya Edi Wibowo pernah berkata, kalau menteri yang paling hebat, kalau ingin jadi menteri paling hebat di ekonomi adalah Gunawan Yusuf. Wow. Tapi kendalanya satu, dia konglomerat.
Apa mau jadi menteri? Ya, kalau jiwa patriot pasti mau Pak Daud. Apa? Kalau memang negara membutuhkan pasti dia mau Pak. Jadi kalau ditanya ahli ekonomi, siapa yang menjadi penasihatnya zaman SBY kestabilan ekonomi? Sebenarnya ada di belakang kalian. Oh, yes. Yang namanya Gunawan Yusuf. Yes. Itu makro. Nah itu termasuk dia sehingga bisa melakukan setahun 2 tahun ekonomi Indonesia. Wow. Makanya saya kan memberi posisi ekonomi jarang reset. Ya. Karena sudah belajar 10 tahun sama Gunawan Yusuf. Yes. Dan hebatnya beliau itu bukan hanya teori, tapi sudah praktek dan memberi solusi. Betul. Kalau bagaimana menstabilkan ekonomi, bagaimana untuk supaya diterima pasar, bagaimana mikro dan makro bergerak, UMKM bergerak, jagonya satu, Gunawan Yusuf. Karena apa? 10 tahun. Sudah 10 tahun. Sebenarnya penasihat ekonomi di belakang layar. Dan Edi Wibowo untuk disampaikan Presiden adalah Gunawan Yusuf. Yes. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dia adalah guru saya di ekonomi. Wow. Yes. Nah, 10 tahun. 10 tahun Pak Daud ya. Saya nunggu di kantornya setiap Jumat. Setiap Jumat. Jadi kayak orang kuliah Pak Daud ya. Kayak orang kuliah. Nah, gimana? Luar biasa Pak Daud, pengalaman Pak Daud. Presiden terpilih kalau mencari menteri ekonomi, keuangan, saya beritahu. Kalau Gunawan ingin Yusuf. Ekonomi stabil, Gunawan Yusuf. Yes. Kenapa Gunawan Yusuf? Karena nama kata. Dia memang ahlinya. Memang ahlinya Pak Daud ya. Bukan hanya teori atau sekedar pegawai, tapi adalah praktisi dan ahli di bidangnya. Yes. Dia ahli ketahanan pangan. Wow. Ahli ketahanan UMKM dan bagaimana roda ekonomi itu bagaimana caranya bisa berputar bergerak. Yes. Jadi Presiden saya hanya beritahu kalau memilih menteri keuangan atau ekonomi saya sarankan Gunawan Yusuf. Gunawan Yusuf. Ekonomi pasti. Yes. Kenapa sebesar demikian? Saya tahu beliau. Ya. Saya kenal beliau dan bercek sama beliau. Sempat terjangkau betul ya keberhasilan beliau ya menstabilkan selama 10 tahun kan. Makanya perhatian 10 tahun ekonomi era SBY mana? Stabil. Nah, dahsyat Pak Daud. Udah paham kawan? Paham Pak Daud. Pahamnya gimana? Ya, kalau nanti Pak Daud disuruh memberikan informasi siapa Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi, Pak Daud akan memberikan rekomendasi Gunawan Yusuf. Karena nggak cuma teori, tapi memang terbukti menstabilkan di zaman Pak SBY Pak. Karena apa? Karena di belakang layar yang memberi masukan ekonomi, yes, dan bagaimana struktur ekonomi, ya, makro mikro, yes, dan keuangan finansial, ya, bagaimana mengatur keuangan secara finansial dengan baik suatu negara
Itu Gunawan Yusuf. Gunawan Yusuf. Oke, Pak Daud. Luar biasa. Nah, udah paham teman-teman? Paham Pak Daud. Pahami gimana? Paham apa yang Pak Daud katakan bahwa Pak Daud merekomendasikan tokoh Gunawan Yusuf untuk sudah terbukti selama 10 tahun zaman Pak Presiden SBY menstabilkan, dia bukan cuma teori tapi memang dia punya pengalaman yang luar biasa. Memang ahlinya untuk keuangan dan ekonomi. Bentar Mas. Ya. Oke. Terputus lagi sebentar saudara ya. Haleluya. Ya Pak Daud. Thomas. Iya Pak Daud. Jadi kalau mobil menteri, Ya. presiden, Ya. saya rekomendasikan Ya. satu orang, Satu orang, Gunawan Yusuf. tidak ada yang lain. Nggak ada lain. Jadi Itu Pak Daud memang merasa, ya, ahlinya ekonomi ahli ekonomi, ya, dan cara pandang makro, mikro, keuangan, pasar pasti menerima. yes. Puji Tuhan. Nah itu pendapat saya Thomas. Iya, pendapat yang sangat bijak dan memberikan informasi untuk semua Karena tentang. kalau milih menteri Mm-mm. yang hanya teori, bukan praktisi, nah untuk menghadapi ekonomi Mm-mm. 2025 Mm-mm. berat Thomas. Berat. Harus orang yang benar-benar ahlinya Pak Daud ya, bukan cuma teori Pak Daud ya. Ahlinya hanya Gunawan Yusuf. pengalaman saya, pendapat saya, Gunawan Yusuf. Ya. Dan yang Menurut Pak Daud. kedua, Mm-mm. dia pasti bersih, tidak korupsi, Tidak korupsi. Kenapa? Konglomerat. konglomerat. Iya Pak Daud. Saya punya kawan juga ahli di perbankan. Ada. Ada. Itu Paninbank, Mukmin Ali. Mukmin Ali. Ya. Itu juga saya kenal, sahabat saya Yonto. Mm-mm. Itu anak Mukmin Ali. Itu kawan saya 25 tahun. 25 tahun. Wow, lama sekali Pak Daud ya. Tapi kalau keuangan, struktur ekonomi, makro, mikro, Gunawan dan Yusuf. cara memutarkan roda ekonomi dan cara berpikir dan solusi hanya satu orang, Gunawan Gunawan Yusuf. Yusuf. Itu dah menurut saya Terbaik. paling top. Kenapa paling top? Terbukti 10 tahun. 10 tahun. Dia memberi nasihat-nasihat
disampaikan ke saya untuk disampaikan ke almarhum Ibu Yani dan Edi Wibowo. Yes. Setelah itu ke Presiden. Yes. Nah itu pengalaman saya tuh. Yes, Pak Yusuf, Pak Daud. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Luar biasa. Sangat memberikan kita pengetahuan yang knowledge yang luar biasa Pak Daud. Dan cara untuk menggerakkan roda ekonomi. Ya. Nah ya gunanya Yes. untuk kalau dia yang dipilih hari menteri, langsung bursa saham, pasar menerima. Yes. Kenapa menerima? Ahlinya ekonomi. Ya. Dia itu ada sekuritasnya, namanya Makindo. Makindo. Dia juga ahli di bursa saham. Jadi bukan hanya teori atau dosen, bukan, tapi dia adalah praktisi. Oke Pak Daud. Dosen bagus, hebat, tapi belum tentu pengalaman. Belum tentu pengalaman Pak Daud ya. Tapi kalau Gunawan Yusuf, teori, praktisi. Yes. Lengkap. Paket komplit. Nah, kendalanya almarhum Edi Wibowo ngomong sambil ketawa. Gajinya berapa? Tapi kan sudah kaya banget Pak Daud. Mungkin hal gaji karena dia pasti punya jiwa patriot. Makanya kan ini ada pengalaman saya. Mau lihat nggak foto saya waktu di rumah almarhum Edi Wibowo? Mana Pak Daud? Coba ini di screenshot ya, ntar teman saya. Sebentar. Ya Pak Daud. Keluar lagi. Nanti masuk lagi Pak Daud sebentar ya. Saya sambil memperbaiki ini suaranya. Iya Pak Daud. Haleluya. Wow, ini gambarnya saudara ya, kita lihat. Wah, Pak Daud masih muda sekali nih ya. Masih muda, cuma sudah agak gemukan ya. Ya, ini siapanya nih? Ini istri Pak Daud dengan ibu. Ya. Itu istri itu. Ya, istri Pak Daud dan ini istrinya Pak. Ya. Oh, dahsyat ya. Ini foto jadul nih saudara ya. Udah lama ini pasti. Ya, kita sambil menantikan Pak Daud kembali untuk bergabung untuk menyelesaikan sampai doa dan tanya jawab. Haleluya.
Thomas. Iya Pak Daud. Nah, itu fotonya sama Edi Wibowo sama Gunawan Yusuf. Oh iya Pak Daud. Itu waktu itu Feli masih kecil, si Patricia belum lahir. Oke. Jadi Itu yang waktu saya itu ditugaskan bolak-balik sama almarhum Ibu Ani Yudhoyono ya setiap Jumat. setiap Coba Jumat, Pak foto Daud. Gunawan Yusuf. Ya ini ya. Ya ini. Nah, di ruangan ini Thomas Ya. setiap Jumat selama 10 tahun. Wow. Di situ saya belajar untuk ekonomi. Ekonomi Pak Daud ya. Yes. Dan ini adalah ownernya Gulaku. Gulaku. Ya. Nah, dialah yang mengajar, mendidik saya di ekonomi selama 10 tahun. Wow, dahsyat. Dan di belakang Presiden SBY yang memberikan pertimbangan-pertimbangan ekonomi lewat almarhum Ibu Ani Yudhoyono. Wow, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Dahsyat Pak Daud. Dahsyat gimana? Ya Pak Daud punya banyak pengalaman belajar dari orang ahlinya, dari orang yang memang benar-benar ahli. Dan saya belajar ekonomi ada dua, Thomas. Ya, mikro dan makro. Yaitu dari Gunawan Yusuf Oh, dengan Beni Reco, lulusan UI. Nah, sekarang jadi Direktur Utama Nasmoko. Oh, Lasmoko ya. Itu kawan saya hampir 25 tahun. Wow, lama sekali Pak Daud ya, 25 tahun. Oke Pak Daud. Dan sampai sekarang anak Jakarta kumpul hanya bicara ekonomi. Ekonomi Pak Daud ya. Nah, tapi kalau langsung saya jadi penyampai pesan istana, ini orangnya. Ini orang Asli. Yes. Yang menstabilkan ekonomi, memberi masukan ke presiden Ya. lewat almarhum Ibu Ani Yudhoyono. Ibu Ani almarhum Yudhoyono. Yes. Dan fotonya waktu saya tugas di Man ya, kan ada fotonya itu di rumahnya. Mana Pak Daud? Nah, rumah almarhum Edi Wibowo Yes. itu kan berdekatan dengan Pak SBY. Ya. Coba lihat fotonya Edi Wibowo. Nah ini. Ini di rumahnya. Ya. Coba value. Ini foto ini ada sejarahnya, Tom. Gimana Pak Daud? Sejarah Pak Daud? Istri saya Ya. berapa tahun tidak tahu siapa suaminya. Gimana Pak Daud? Taunya Hah? jadi istri saya Hah? tidak tahu siapa suaminya. Oh. Taunya istri saya itu punya suami hamba Tuhan. Nah, terus terang saya merahasiakan bahwa saya adalah pengawal rahasia presiden. Betul. Nah, almarhum Ibu Ani beritahu ke almarhum Edi Wibowo, Ya. kasihan istrinya kepikiran karena suaminya jarang pulang. Jarang pulang Pak Daud ya. Karena saya datang ke rumah itu sebulan belum tentu sekali. Oh. Karena ada perintah langsung dari almarhum Ibu Ani dan Pak Edi Wibowo. Edi Wibowo. Yes. Nah, setelah itu kan istri kan bingung Ya. kerjaan suaminya apa gitu. Nah, setelah itu
Almarhum Edi Wibowo karena pesan Ibu Ani langsung manggil istri saya untuk di rumah kediaman Setia. Oh ini Pak Daud ya. Jadi saat ini foto ini istri Bapak dikasih tahu ya. Saat itu menjelaskan. Ya. Suami Anda Ya. Secret Service. Wow. Pengawal rahasia. Kaget ya Pak Daud? Ya, dikirakan nikah sama hamba Tuhan. Padahal hamba Tuhan plus pengawal presiden, pengawal privat. Dan saya yang selalu ditugaskan untuk negosiasi. Wow, dahsyat. Nah, itu 10 tahun. 10 tahun Pak Daud ya. Wow, lama Jadi, sekali Pak Daud ya. Anak saya umur 5 tahun baru tahu Ini bapaknya. siapa ayahnya. Hamba Tuhan plus. Iya Pak Daud, dahsyat. Sebagai secret service. Secret Service, yes. Dan tim adu, tim pendahulu. Yes, dahsyat. Nah, lumayan enggak sama dari 200 juta manusia lebih. Wow. Dahsyat. Sebagai pengawal rahasia presiden secara senyum. sudah senyap. Wow. Dan satu-satunya anggota yang tidak pernah bawa senjata. Saya tidak pernah bawa pisau atau senapan serbu. Dahsyat. Tahu enggak yang saya bawa apa tuh Mas? Apa Pak Daud? Hanya satu pisau. Satu pisau. Pisau komando. Pisau komando ya. Dan yang memberikan almarhum Edi Wibowo sendiri. Nah, lumayan datang. Lumayan Pak Daud. Nah, itu pengalaman itu. Pengalaman hidup Pak Daud yang luar biasa. Nah, itu coba fotonya dan itu. Oke, yuk kita lanjut dulu fotonya ya. Kita lihat ini, ya ini waktu pertama kali dipanggil foto ini. Nah ini istri dan istrinya. Untuk diperkenalkan. Ya, Siapa suaminya Pak Dotoni? Karena nggak pernah pulang, sepertinya keluyuran, kerja nggak jelas dia. Sambil tertawa berkata, suami Anda dijamin tidak selingkuh sama perempuan. Kenapa? Timnya laki semua. Dan perempuannya hanya ada 2. Almarhum Ibu Ani dan istrinya almarhum Edi Wibowo. Nah, istrinya Edi Wibowo namanya Ibu Gayatri, masih ada, masih sehat, masih hidup sampai sekarang. Wah dahsyat, sebagai saksi sejarah Pak Daud ya. Saksi sejarah bahwa saya pernah menjadi secret service. Oh dahsyat. Iya. Oke. Gunawan Yusuf itu guru saya. Guru ekonomi Pak Daud ini ya. Dia sabar untuk bicara, untuk spesial dan lupa. Setiap ketemu 2-3 jam. Wow. Untuk menjelaskan dengan sabar supaya saya tidak lupa waktu disampaikan ke almarhum Ibu Ani. Wow. Dahsyat ya Pak Daud. Lumayan datang. Lumayan Pak Daud. Makanya sampai sekarang saya sering menganalisa, jarang meleset. Cara meleset ya, akurat 99%. 1% milik Tuhan. Kenapa?
Karena saya belajar 10 tahun. Belajar 10 tahun Pak Daud ya. Dokternya ekonomi. Yes. Dan praktisnya ekonomi. Ya, dahsyat. Iya. Oke, lanjut. Oke, langsung ya, tanya jawab ya Pak Daud ya. Yang pertama, Thomas. ya Pak Daud. Pak Sipungus sudah hadir. Terus hari ini tanya jawab sama Pak Sipungus, kita kasih kesempatan. Oh gitu. Saya pasti. Oke, siap Pak Daud. Sekarang cerita masih saya keluar dulu ya. Oke Pak Daud. Lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan yang terkasih, terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.